Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan honorar, termasuk seleksi CPNS dan P3K, dan hal lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh masyarakat Indonesia, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Informasi kali ini menyapa Bapak Ibu yang mana ada hal penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer dan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan pendaftaran seleksi CPNS di tahun 2023 tahun ini. Jadi di sini disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN resmikan fitur baru informasi CPNS dan P3K di portal SSCASN. Bapak Ibu, antisipasi pengunduran diri CASN. Nah, tentunya ini merupakan satu hal yang perlu diketahui Bapak Ibu ya, apa kira-kira perubahan pada fitur baru informasi CPNS dan P3K di portal SSCASN. Ini wajib dipahami dan wajib diketahui oleh Bapak Ibu supaya jangan salah langkah dalam hal nantinya Bapak Ibu bisa mendaftar untuk ikut seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, kira-kira apa dan bagaimana fitur baru ini? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan Bapak Ibu dan jangan lupa beri dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Lembaga Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengambil langkah proaktif dengan meresmikan fitur baru pada portal SSCASN yang memberikan informasi komprehensif terkait dengan seleksi CPNS dan P3K 2023. Nah, tentunya perubahan ini Bapak Ibu yang akan terlihat nanti pada portal SSCSN wajib Bapak Ibu pelajari sebelum mendaftar untuk ikut seleksi CPNS maupun P3K. Karena tentunya dengan perubahan portal ini ya ada sedikit hubungannya dengan ya keberhasilan Bapak Ibu. Tentunya bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak mampu membaca dan mengetahui kira-kira portal perubahan ini di SSCSN, maka jelasnya Bapak Ibu mungkin akan terkendala. Tetapi dengan Bapak Ibu mengetahuinya, maka tidak akan menjadi suatu persoalan. Langkah ini diambil untuk mengatasi pengunduran diri pelamar dan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. Ingat Bapak Ibu ya, langkah ini tujuannya untuk mengatasi pengunduran diri pelamar dan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi. Pertama, informasi lebih lengkap di portal SSCASN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah menambahkan fitur baru pada portal SSCSN yang menyediakan informasi mendalam mengenai seleksi CPNS dan P3K di tahun 2023 tahun ini. Jadi ini sangat penting dipelajari dan diketahui oleh seluruh Bapak Ibu, ya terutama Bapak Ibu honorer yang selalu menantikan dan selalu menggumuli perubahan status menjadi aparatur sipil negara, baik untuk PNS maupun P3K. Tentunya fitur ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih jelas kepada calon pelamar, membantu mereka membuat keputusan informasi sebelum mendaftar. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, maka sebaiknya ikuti terus informasi terkait dengan perubahan fitur pada SSCSN ini. Poin kedua yang perlu diperhatikan oleh para pelamar nantinya yaitu detail formasi, uraian tugas, dan gaji. Selain informasi tentang seleksi calon pegawai negeri sipil dan P3K 2023, fitur baru ini juga memberikan informasi terkait dengan formasi, uraian tugas, kelas jabatan, dan besaran gaji pokok sesuai dengan tingkat jabatan yang dilamar. Ini wajib Bapak Ibu. Jadi hal ini juga para pelamar nantinya berhati-hati harus mengetahui hal ini dengan teliti.
Ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tanggung jawab dan potensi penghasilan bagi calon aparatur sipil negara. Poin ketiga yang perlu diperhatikan yaitu mengatasi pengunduran diri pelamar sehingga diberikan fitur baru pada SSCSN ini. Upaya penambahan fitur ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap pengunduran diri pelamar setelah lolos seleksi. Nah, sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa ada aturan yang mengatur terkait dengan Bapak Ibu yang telah lolos menjadi ASN baik PNS maupun P3K, ada risiko atau ganjaran ketika mengundurkan diri. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Tentunya ini suatu hal yang perlu diantisipasi. Maka mengantisipasi hal tersebut, pemerintah menerjunkan perubahan atau memunculkan fitur tambahan pada sistem SSC ASN. Informasi yang lebih komprehensif tentang formasi P3K dan CPNS 2023 diharapkan dapat membantu calon pelamar dalam membuat keputusan yang matang sebelum mendaftar. Poin keempat, penjelasan tentang pengunduran diri pada P3K 2022. Ingat Bapak Ibu ya, ini penting ya. Bahkan disinggung di sini terkait dengan pengunduran diri pada P3K 2022. Harmoyo Dwi Putranto selaku PLT Kepala BKN mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan P3K 2022 sebanyak 1.921 pelamar yang telah lolos seleksi akhirnya mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Nah, ada apa alasannya Bapak Ibu? Ini kita mesti harus ketahui. Tentunya mengundurkan diri dalam arti apakah ini ada yang benar-benar mengundurkan diri dan ada yang dianggap mengundurkan diri karena mungkin tidak mampu melanjutkan ya berbagai informasi atau berbagai hal penting yang perlu harus diketahui dan dilaksanakan pada pengangkatan honor non ASN. Ini menjadi dasar untuk pengembangan fitur baru ini guna mengurangi angka pengunduran diri pada seleksi berikutnya. Poin kelima yang merupakan hal penting yang perlu diperhatikan di dalam SSCSN yaitu mempertimbangkan dengan matang dan serius. Yaitu pertimbangan ya yang matang dan serius untuk Bapak Ibu honorer. Harmoyo selaku PLT Kepala BKN menekankan pentingnya bagi calon pelamar CPNS untuk mempertimbangkan secara serius dan matang sebelum mendaftar pada portal SSCASN. Aspek seperti lokasi, jabatan yang sesuai, dan besaran penghasilan perlu diperhitungkan dengan baik sebelum mengambil keputusan. Poin keenam Bapak Ibu, yaitu proses seleksi yang adil dan terbuka. Selain itu, Harmoyo juga selaku PLT Kepala BKN memberikan himbauan kepada seluruh instansi pemerintahan untuk tetap menjalankan proses seleksi berdasarkan prinsip adil dan terbuka. Jadi hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelamar memiliki kesempatan yang sama tanpa merasa dirugikan. Dengan meresmikan fitur baru informasi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di portal SSC ASN, Badan Kepegawaian Negara telah mengambil satu langkah penting menuju proses seleksi yang lebih transparan dan mengurangi angka pengunduran diri. Calon pelamar diharapkan dapat memanfaatkan informasi yang disediakan untuk membuat keputusan yang telah tepat dan matang sebelum mendaftar. Selain itu juga, himbauan untuk proses seleksi yang adil dan terbuka membuktikan komitmen bahwa Badan Kepegawaian Negara dalam menjalankan rekrutmen ASN sifatnya penting dan berkualitas. Demikian informasinya Bapak Ibu, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.